Oke guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Di video ini, kita akan lanjutkan kisah Chief of War episode 6. Untuk episode lengkapnya, silahkan cek linknya di deskripsi guys. Buat yang belum subscribe, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Nah, gak pakai lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Episode dibuka dengan rapat Dewan Perang di kubu Kamehameha, di lokasi gudang yang sudah hangus. Suasananya tegang banget. Semua kepala suku setuju kalau Kiowa harus segera dihadapi sebelum ancaman yang lebih besar, yaitu Raja Kahekili datang menyerang. Tapi di tengah semua seruan perang ini, muncul satu suara yang berbeda. Kupuohi, istri Kaiyana yang juga sepupu Kiowa, mengusulkan cara lain, diplomasi. Dia bilang dia punya sejarah dengan Kiowa dan mungkin bisa meyakinkannya untuk berdamai tanpa harus ada pertumpahan darah. Kaiyana yang udah lebih realistis dan sinis langsung menentang. Dia bilang itu cuma harapan palsu. Kiowa itu pemuja perang, nggak akan ada gunanya diajak ngomong baik-baik. Tapi Kamehameha dengan sifat bijaknya memutuskan untuk mencoba jalan damai terlebih dahulu. Dia mengizinkan Kupuohi untuk pergi berunding. Kaiyana karena nggak percaya sama Kiowa memutuskan untuk ikut demi melindungi istrinya. Sementara itu, kita lihat Kiowa di kampungnya. Dia lagi memegang mahiole atau helm perang berbulu peninggalan ayahnya. Di sini kita lihat pola pikirnya yang sebenarnya. Dia bilang dia nggak lagi berjuang untuk melestarikan kerajaan ayahnya. Dia membakar helm perang ayahnya sebagai simbolis. Dia akan membangun kerajaannya sendiri, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan segalanya. Ini nunjukin kalau ambisinya udah membutakan segalanya. Sekarang, kita pindah ke Oahu, dan situasinya makin mengerikan. Kahekili lagi melakukan ritual pemujaan, masih terobsesi dengan ramalan dan statusnya sebagai yang diramalkan. Tapi di balik itu, paranoianya makin menjadi-jadi. Penasehat Kupule mendesaknya untuk mengambil alih kekuasaan dari ayahnya yang sudah gila. Tapi Kupule masih ragu. Dia masih terikat oleh rasa hormat pada ayahnya, meskipun dia tahu ayahnya sudah salah jalan. Kupule, anaknya, mencoba bicara baik-baik. Dia bilang kalau rencana ayahnya untuk memusnahkan semua garis keturunan kerajaan lain itu salah dan akan menodai nama baik Maui. Tapi Kahekili nggak mau dengar. Malah, dia menunjukkan sesuatu yang bikin Kupule syok berat. Kahekili ternyata udah mengeksekusi beberapa kepala suku Mawinya sendiri. Kenapa? Cuma karena mereka berani mempertanyakan ambisinya. Dia bilang garis keturunan mereka udah terinfeksi kelemahan, jadi harus dimurnikan. Kahekili udah nggak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Dia udah jadi seorang tiran yang membantai rakyatnya sendiri. Tim diplomasi yang dipimpin Kupuhoi dan Kaiyana akhirnya tiba di wilayah Kiowa. Kupuhoi mencoba bernegosiasi dengan tulus. Dia mengingatkan Kiowa tentang ancaman Kahekili dan pentingnya persatuan. Tapi Kiowa sama sekali nggak tertarik. Dia sombong dan arogan. Satu-satunya syarat damai darinya adalah Kamehameha harus menyerahkan dewa perang. Tentu saja itu nggak mungkin. Situasi makin panas saat Kiowa mulai menghina Kaiyana. Dia melihat Kaiyana yang sudah terpengaruh budaya asing dan mengejeknya habis-habisan. Dia bilang Kaiyana bukan lagi pria sejati, tapi cuma peliharaan majikan barunya, orang-orang kulit putih. Dia bahkan menjuluki Kaiyana sebagai putra Haole. Puncaknya, Kiowa menantang Kaiyana dengan bertanya, siapa yang dia sembah? Dewa-dewa Hawaii atau senjata kaum kulit putih? Kaiyana yang udah muak gak menjawab dengan kata-kata. Dia mengambil senapannya, mengisinya, dan menodongkannya ke wajah Kiowa. Pesannya jelas, dunia sudah berubah. Negosiasi pun gagal total. Setelah negosiasi gagal, Kiowa dihadapkan pada kenyataan pahit. Ibunya menasehatinya. Dia bilang, Kamehameha sekarang punya dua hal yang gak bisa dikalahkan. Dewa perang yang legendaris dan senjata api modern dari Kaiyana. Melawan mereka secara langsung sama saja bunuh diri. Lalu, ibunya memberikan saran yang sangat gila dan nekat. Dia menyuruh Kiowa untuk menyeberangi lautan dan mencari kekuatan dari musuhmu. Siapa lagi kalau bukan Raja Kahekili? Dan Kiowa benar-benar melakukannya.
Dia pergi sendirian ke Oahu tanpa senjata dan meminta bertemu dengan Kahekili, orang yang paling dibenci oleh kerajaannya. Di hadapan Kahekili, Keowa mengajukan proposal aliansi. Awalnya Kahekili mau membunuhnya, tapi Keowa dengan cerdas berargumen. Dia bilang kalau dia mati, kerajaan Hawaii akan bersatu di bawah Kamehameha dan akan jadi musuh yang jauh lebih kuat bagi Maui. Tapi kalau Kahekili membantunya, Hawaii akan tetap terpecah belah dan itu lebih menguntungkan bagi Kahekili. Kahekili yang licik melihat logika dalam argumen itu. Dia setuju untuk mengirimkan pasukannya, tapi tentu saja ada udang di balik batu. Setelah Keowa pergi, Kahekili mengungkapkan rencana liciknya. Dia akan mengirim jenderalnya yang paling brutal, Opunui. Rencananya adalah biarkan pasukan Maui membantu Keowa mengalahkan Kamehameha. Setelah Keowa menang, Opunui akan mengkhianati dan membunuh Keowa, lalu merebut seluruh kerajaan Hawaii untuk Maui. Ini adalah pengkhianatan berlapis yang sangat kejam. Sekarang, kita kembali ke kubu Kamehameha. Berita kegagalan diplomasi sudah sampai. Para kepala suku mendesaknya untuk segera menyerang, tapi Kamehameha menolak. Dia nggak mau terjebak dalam siklus perang yang sama seperti raja-raja sebelumnya. Disinilah dia menceritakan sebuah kisah personal yang menjadi dasar dari hukum paling terkenal dalam sejarah Hawaii. Dia cerita, suatu malam dia pergi sendirian ke sebuah desa dan diserang oleh penduduk yang mengira dia adalah penjara. Kepala Kamehameha dipukul dengan dayung kano sampai dayung itu patah. Alih-alih balas dendam, Kamehameha justru merenung. Dia sadar, penduduk desa itu menyerangnya karena mereka hidup dalam ketakutan akibat perang para kepala suku. Dari pengalaman itulah, dia menciptakan sebuah hukum baru, Kanawai Mamalahoi, atau hukum dayung terbelah. Isi hukum ini sangat revolusioner. Hukum ini melindungi semua orang yang tidak ikut berperang, rakyat biasa, orang tua, wanita, dan anak-anak. Siapapun, bahkan seorang raja yang menyakiti non-kombatan akan dihukum mati. Dengan hukum ini, Kamehameha menunjukkan kalau dia adalah seorang pemimpin yang peduli pada rakyatnya, bukan cuma pada kekuasaan. Ini adalah kontras yang sangat jelas dengan Kahekili yang membantai rakyatnya, dan Keoua yang siap mengorbankan segalanya demi ambisi. Gila, episode 6 ini benar-benar penuh dengan manuver politik tingkat tinggi. Perang besar sekarang benar-benar nggak terhindarkan lagi. Bagaimana Kamehameha dan Kayana akan menghadapi serangan dari dua front ini? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa PK dan subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.